Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palo, ulala, wow. Selamat datang kembali lagi di channel Ujang Halu di reaction video vlog dan musik. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, podcast menarik antara Fahre Prayoga dan Dr. Richard Lee akhirnya ditayangkan juga ya setelah sekian lama kita menunggu. Dan semalam itu Ujang pengen reaction langsung ya, tapi berhubung Ujangnya sudah lelah. Akhirnya pagi ini Ujang akan mulai reaction ya. Mungkin Ujang akan bagi videonya menjadi 2 episode ya guys. Karena ini durasinya bukan main 1 jam, ini nyaris 1 jam loh ini ya. Kita langsung saja mungkin ke videonya, tapi bentar Ujang kayak ada yang lupa apa ya? Oh iya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalau pada sehat semua ya. Mari kita mulai. Fahre Prayoga. Oke. Bukan Farel Aditya ya. Gitu. Rel, setahun Rel. Iya, setahun. 1 tahun. Kemarin waktu lagi viral-viralnya setahun yang lalu ya. Ya, pas tahun yang lalu. Aku ngomongnya apa ya, Om ya? Om ada kontak kemarin. Tapi nggak datang Farelnya. Viral banget. Oh. Sebelumnya udah kontak. Farel dari mana sih hasilnya? Tapi Aku Farel kan masih dari sibuk. Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Banyuwangi itu di mana? Banyuwangi itu Jawa Timur. Oh, Surabaya. Dari Surabaya Kalau Surabaya lumayan, berapa jam ya? 5-6 jam ya? 5-6 jam. Naik mobil lagi ya, berarti ya? Naik mobil. Jadi kalau mau ke Banyuwangi kayak gimana caranya? Apa gimana? Berarti kamu dari Banyuwangi ke sini kan bolak-balik ya berarti ya? Iya, naik pesawat sih. Naik pesawat. Dari Banyuwangi langsung Jakarta ada? Ada. Oh, dari Banyuwangi ada langsung ke Jakarta? Ada. Baliknya juga langsung ada juga? Ada. Ah, enak dong kalau Enak. kayak gitu. Aslinya memang Banyuwangi? Aslinya Banyuwangi nih. Tapi lahirnya sebenarnya aku lahir di Makassar. Lahirnya Makassar, Iya. tapi Di besarnya Makassar ya, di keluarga Banyuwangi. Oke. Gimana ceritanya kamu sok sampai bisa nyanyi, terkenal banget? Apa itu ya lagunya ya? Oh, jadi banding ke. Ojo dibanding ya, bukan Hongkong ini. Ojo Aduh, dibanding ya. Itu Tarian lagunya Denny cahayanya. Caknan ya? Lagu Denny Caknan sama Bukan. Abah Lala. Mbah Lala itu. Kayak gimana sih ceritanya? Kamu dari Banyuwangi tiba-tiba bisa jadi nasional? Untuk cerita awalnya kan sebenarnya waktu itu aku memang ada acara malamnya. Malamnya memang ada acara. Nah waktu itu selesai acara sekitar jam 12-an atau jam berapa gitu. Ya emang lagi di luar Masian. Itu pendampingku ngehubungin, Rel kamu mau nggak ke Istana Negara? Kan Tiba-tiba? iya. Istana Negara tau dari mana, Rel? Istana Negara tau dari mana? Istana Negara gak tahu, aku tahunya jadi pendamping, tiba-tiba ngubungin. Kan itu mendadak banget kan itu. Awalnya nggak percaya, aku kira cuman bercanda. Akhirnya cuman bercanda gini, ternyata dikasih bukti ini. Wah, ayo aja gitu. Siapa sih yang nggak mau ke Istana Negara ya kan? Habis itu dihubungin besoknya, langsung berangkat besoknya. Langsung sergap itu ya? Iya. Nah, habis itu sampai di Istana Negara, ya kita kayak JR, latihan lagu, habis itu ngobrol sama Bapak Jokowi kan. Sempat ngobrol dengan beliau? Sempat ngobrol waktu selesai JR. Ya kayak ngobrol-ngobrol dikit tentang masalah lagunya gimana, didengerin lagunya, terus dikasih pesan, kamu nyanyi boleh, sekolah jangan sampai dilupain gitu. Bapak Jokowi bilang seperti itu. Terus kenapa kamu milihnya lagu itu? Atau dipilihin? Emang dipilihin sih sebenarnya waktu itu sama pendamping aku. Emang lagi itu awalnya sebenarnya lagu itu emang lagi naik aja. Jadi kayak kalau dinyanyi lagu ini kayaknya enak deh gitu. Oh, Pas momennya lagunya lagi naik daun. Tapi sebelumnya lagunya. mereka taunya dari mana ya? Farel, anak, pada itu masih 12 tahun ya? Sekarang 13 ya? Ya, Sekarang 13 ya? Berarti waktu itu 12 tahun ya? 12 tahun. Mereka tahu dari mana ya? Farel, anak 12 tahun dengan suara emasnya. Aku dulu pengamen dulu. Aku ngamen lumayan lama, sekitar Kamu ngamen? Ngeblur ya, guys. sekitar 3-4 tahunan gitu. Cahayanya. Ngamen di mana? Pakai cahaya Di matahari daerah soalnya. Banyuwangi. Jadi kayak pasar subuh, pasar Sumpah sore. seriusan Ngeblur ngamen? lagi. Iya, ngamen. Keliling? Ujang kayak Keliling. lagi kurapan nih Keliling bukan. pasar, keliling. Pakai apa? Pakai gitar atau pakai apa nih? Bukan, aku jadi bapakku atau kakakku itu kakakku ya. Hah? Kakakmu? Itu Pakai- biasanya ngamen pakai sound gitu. Ah, Sound, ah. jadi kayak dia digantung pakai tas itu, aku bawa mic sambil nyanyi. Oh. Ke pasar-pasar itu keliling. Iya, biasanya ke pasar, ke jalan raya gitu. Tapi kamu sekolah? Sekolah. Biasanya kalau aku waktu subuh anggap aja berangkat jam 2 atau jam 3 pagi.
ngamen di pasar subuh gitu kan, di Banyuwangi kan banyak pasar subuh. Habis itu ngamen jam 6 pulang, siap-siap jam setengah 7 berangkat gitu. Sekolah. Pulang sekolah Sore sih ngamennya. Sore biasanya sampai jam 2, jam 3, jam 4 berangkat. Kenapa kamu ngamen? Ya karena waktu itu lagi awalnya sih aku yang pengen ngamen, tapi sama keluarga aku nggak dibolehin. Oke. Ya awalnya nggak dibolehin, aku maksa gini, akhirnya dicoba. Maksa gini itu apa? Maksanya itu kayak gini lah, apa? Gimana ya? Maksudnya ya kayak pengen banget aja, pengen ya sekali bantu orang tua, bisa pengen jajan sendiri gitu. Akhirnya dibikinin sound, jadi bapak yang bikin sound sendiri, bapak rakit sendiri seadanya gitu. Oke. Tapi kondisi keuangan keluarga kamu memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, sedang tidak baik-baik saja. Jadi kamu bantuin keluarga untuk cari uang. Ya, kepikiran gitu karena ya jujur aja waktu itu keluarga ya utang sana sini gitu. Oke. Keluarga hutang sana Udah sini. mikir ke sana ya dia. Dapat duit berapa sih, Rel? Ngamen? Kalau duit tergantung, ada rame, ada sepinya. Iya, nggak apa-apa. Lagi rame berapa, lagi sepi berapa? Rame pernah waktu itu dapat 700, 1 juta pernah. Suatu hari kan? Iya. Apa gue ngamen aja ya? Mungkin kalau Dr. Richard ngamen lebih tinggi ya. Tapi memang kan karena dia suaranya bagus ya, makanya banyak orang yang 700.000 bisa, Rel? Bisa kalau lagi rame-ramenya. ngasihnya tuh. Tapi lagi sepi? Kalau lagi sepi pernah dapat 50.000 pernah. Banyakan rame atau banyakan sepi nih? Banyakan rame dong. Banyakan rame? Iya. Itu biasanya 700.000 satu hari, Rel? 700.000 ya. sehari ya. Jadi kayak Cahaya. subuh, habis itu sekolah, sore. Kebanyakan kalau rame-rame itu waktu hari Minggu. Hari Minggu jadi non-stop gitu. Kan nggak sekolah kan jadinya. Jadi kayak subuh jam 10 atau jam 9 pulang istirahat tidur. Tidur jam 1 atau jam 2 itu mulai lagi. Berarti satu bulan kamu dapat lah 3-4 juta, 5 juta dapat. Gimana ya kalau dibilang dapat sih dapat kayaknya dapat. Tapi aku nggak tahu soalnya kan itu sekali dapat gitu biasanya ya dibayar buat makan, sekali makan, terus habis itu bayar nyicil bayar hutang ke orang-orang gitu. Oke. Ya. Jadi ngamen keliling setiap hari, terus tiba-tiba kok bisa ini Bapak pemerintah kita bisa tahu nih ada bakat penyanyi cilik yang punya suara emas di daerah. Itu sebelum aku di istana memang ada orang yang nemuin yang tahu kalau aku ngamen di jalan gitu. Akhirnya diproduksi kalau nggak YouTube-nya apa nama Aneka Safari ya YouTube. Ada 2 ya, Wandra juga. Ya, awalnya tuh Wanada namanya Mas Wandra. Awalnya dicoba nyanyi beberapa lagu, 4 atau 3 lagu gitu. Alhamdulillah itu naik semua. Oh oke. Berarti sudah mulai cover lagu, nyanyi kayak gitu punya ya YouTube ya? YouTube ya. Baru dari situ baru kamu dilirik. Iya, jadi ya kayak nggak tadi. Apa? Ya itu di situ mulai rame-ramenya. Ya alhamdulillah di situ banyak job-job ya kecil-kecilan sekali manggung 500.000. Sekali manggung 500.000. Iya. Di mana tuh manggungnya? Di Banyuwangi? Deket-deket aja ya, daerah Banyuwangi aja. 500.000 nih tarifnya nih. Iya. Waktu dulu. Kalau sekarang tarifnya berapa nih? Aduh yang ditanya dokter. Pasti kaget. Berapa tarif Farel Prayoga sekarang? Jangan ding, privasi aja. Privasi. Gue mau bayar nih, gue mau privasi. Tapi sudah puluhan ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Rezekinya dilancarkan. Tapi itu sejak kapan jadi naik itu? Berarti sejak 17 Agustus tahun lalu. Sebelum 17 itu sebenarnya kayak udah naik dikit-dikit gitu. Terus ke Istana Negara langsung meledak ya. Iya. Sekeren itu dibicarakan satu Indonesia. Kayak gimana rasanya, Rel? Kalau rasanya sih bangga banget, nggak nyangka bisa di titik ini gitu loh. Yang awalnya dari pengamen, rumah gubuk, jadi ya bisa renov rumah gitu dikit-dikit. Ya bangga banget, nggak nyangka.
Rumah kamu gubuk dulunya? Dulu gubuk dulu kayak dari bambu loh. Dari bambu? Dari bambu yang diseset-seset gitu. Benar-benar digubuk lah berarti ya? Kalau dibilang gubuk gimana ya? Enggak gubuk Kalau rumah di Jawa kamu. namanya tuh gedek, jadi kayak Gedek tuh belum kering kayak ditipis-tipisin rumah yang gitu. belum jadi itu kayak ya. Si dilipat-lipat. temboknya biar- itu Aku belum jadi penasaran nih, kayak gimana sih diratakan. kehidupan kamu dulu sebelum waktu masih ngamen-ngamen dulu? Sesusah apa sih Farel? Kalau kehidupan dulu yang paling agak kurang tuh ya biasanya pernah orang tua nggak makan gitu. Jadi yang makan anak-anaknya aja. Pernah makan nasi air pakai garam pernah, terus nasi pakai garam pernah, terus jadi aku cuci tangan gitu, nasinya aku bulet-bulet biar kayak jadi sushi gitu. Itu sih. Sekolah Kalau sekolah aman sekolahnya, gratis? bilang bayar. Bayar juga? Iya bayar dong. Untuk makan susah, untuk ngapa-ngapain susah, dan akhirnya kamu ngamen. Iya. Apalagi kan irinya adekku lihat teman-teman main game, adekku cuma bisa gini, itu kayak terharu aja. Kamu anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Dari berapa saudara? 4. Dari 4 saudara. Terus 17 Agustus tahun lalu itu merubah hidup kamu? Alhamdulillah merubah drastis banget. Drastis banget. Apa perubahannya? Perubahannya ya bisa apa ya? Ya alhamdulillah bisa renov rumah dikit-dikit, beli Rumah. beli ini itu, beli HP. Beli handphone, mobil orang tua. ikan ya handphonenya ya. Beli rumah juga untuk orang tua berarti. Alhamdulillah. Di mana? Di daerah Banyuwangi aja. Kenapa nggak mau pindah ke Jakarta? Kalau dibilang itu gimana ya? Emang lebih seneng di daerah Banyuwangi aja. Apa bedanya Banyuwangi dengan Jakarta coba? Jakarta jujur nih. Jakarta makanannya mahal. Dikasih tahu sama Farel yang mau merantau ke Jakarta Di tuh Banyuwangi mahal. makanan 5.000 pun dapat. 5.000 dapat di Banyuwangi makanan. 5.000 dapat. Kalau di Jakarta 50.000 pun susah ya. Iya. Ngeri juga ya Jakarta ini. Terus apa lagi? Apalagi ya bisa renov rumah dikit-dikit, bisa. Enggak, bedanya Banyuwangi dengan Jakarta selain makanan mahal. Selain makanan mahal, bedanya ya kayak di Banyuwangi, kalau di Jakarta tuh susah nyari teman. Susah aja. Kalau di Banyuwangi kan udah banyak teman, akrab sama teman sini-sini gitu. Nggak ada keinginan gitu mau pindah? Enggak kayaknya. Kalau sementara ini enggak sih. Jadi keluarga di Banyuwangi, betah di masih sekolah di Banyuwangi? Masih Sekolah di Banyuwangi, jobnya aja di Jakarta. ya. Kalau lagi pas ada acara TV Jakarta, ada manggung di Jakarta gitu ya. Seberapa sering Farel ke Jakarta? Ke Jakarta kalau dibilang sering, alhamdulillah sering. Ya kayak ini aku belum pulang hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Sekolahnya gimana, Rel? Sekolahnya daring. Om daring om. Iya. Kok lu nanya om? Ikut salah dia nanya. Kan memang di sekolah dia ada sistem kurikulum Ada Om merdeka Rais yang ya di sana. khususan untuk anak-anak punya bakat khusus. Oke. Bakat semua bukan dia. Oke. Yang punya bakat khusus, punya kesibukan tersendiri dan punya talenta sendiri itu bisa daring. Jadi selama ini seperti itu ya. Oke, jadi 1 bulan ini kamu di Jakarta nih, berarti banyak job. Apa? Papa mama tapi di mana? Di rumah. Di Banyuwangi. Kamu di sini dengan siapa jadi? Aku sama kakak tuh. Oh, kakak kamu. Oke, tinggal di mana di sini? Tinggal di mana om? CP. Di Central Park. Di apartemen? Apartemen. Di apartemen. Itu dari mana? Sewa sendiri atau bagaimana? Gimana? Di fasilitas manajemen. Fasilitas manajemen. Oke, mantap ya sekarang ya. Puji Tuhan. Bisa beli rumah di Banyuwangi, orang tua. Kenapa nggak, kalau misalnya itu nggak diajak semua orang tua aja tinggal di Jakarta gitu? Orang tuaku aja nggak betah orang tuaku. Jadi kayak sebenarnya kalau biasanya cari makanan-makanan, cari yang pedes-pedes di Jakarta agak susah.
Jadi aku pernah Farel hobi pedes. hobi udah. Iya, hobi Kak, sekali. udah. Tapi kan bukannya katanya kalau misalnya makan pedes suaranya nanti ini. Boleh pedas tapi nggak setiap hari kan itu. Kalau satu Alasan aja loh. enggak serius. Setiap hari kok pedas. Satu minggu Apa jadi pedas kayak gitu. selang beberapa hari makan nggak apa. Oh boleh. Boleh. Enak gak sih jadi penyanyi Rel? Aku itu gak bisa nyanyi Rel. Jangankan nyanyi Rel, ngomong R aja susah. Duh. Lebih enak jadi dokter Richard lah. Oh lebih enak dari dokter Richard. Pas dulu Setiap hari gitu. keluar. Pintar juga dia. Smart ya. Enak gak jadi penyanyi Rel? Bilang enak banget. Apa enaknya jadi penyanyi coba? Enak jadi penyanyi ya pengalaman dapat banyak gitu. Jadi kayak bisa kenal sama artis-artis lain, bisa berkunjung ke kota-kota lain kayak di sini kota sini gitu. Oke. Artis penyanyi favorit kamu? Itu aku panggilnya siapa ya? Panggilnya itu Iwan Fals. Iwan Fals. Om Iwan Fals. Bener ya, dia Ya, suka sama Om. Iwan. Opung. Ya boleh. Om Iwan. Paling penyanyi yang paling banyak ngajarin kamu? Penyanyi paling banyak ngajarin. Semua ngajarin semua. Semua ngajarin. Semua ngajarin semua. Tapi yang paling berkesan dengan kamu siapa? Wandra. Iwan Fals itu. Oh ya, Iya. beliau ngajarin kamu. Ya. Beruntung banget deh kamu ketemu legend ya. Iya. Diajarin ya. Itu dari kecil bapakku suka banget sama itu. Jadi bapakku sering setel lagu-lagunya Om Iwan Fals itu kan. Gini. Makin suka aku. Jadi mulai belum viral dari sampai sekarang aku tetap suka sama itu. Alhamdulillah bisa dipertemukan lah. Sekarang kan kamu nyanyi ini ya, enak lah. Kalau menurutku kita ngobrol aja ya Rel ya, tukar pendapat lah ya. Kadang-kadang enak nyanyi ini kan gift ya. Gift itu dikasih oleh Tuhan. Atau kita harus belajar juga sih nyanyi? Kalau nyanyi tetap harus belajar. Oh meskipun ada gift kita harus belajar juga ya? Tetap. Apa sih yang kita pelajarin? Yang kita pelajarin ya banyak kalau nyanyi, masalah pernafasan, terus kita harus mencari karakter kita itu gimana gitu. Terus Jadi dia kan tahu. kalau orang-orang nyanyi tuh karakternya kan banyak, Ikutin ada ya. yang ngebas, ada yang suaranya tinggi, ada yang gimana gitu. Kamu karakternya apa? Apa? Tinggi dia melengking. Aku nanya orang. Belum ketahuan dong. Apa ya? Apa Om? Yang melengking suaranya. Mungkin dia di goyangannya sih. Goyangannya ya. Suaranya yang khas, lengkingannya sama goyangannya Ya, Farel. goyang leher. Tapi seberapa penting sih Farel kalau dibandingkan dengan pendidikan menurut kamu bagaimana? Gimana? Dengan pendidikan, sekolah. Soalnya kan kalau misalnya kita ngeliat kayak gini ya, kita sekolah untuk apa sih? Sekolah ya untuk mencari ilmu, Terus supaya apa? supaya pintar bisa. Kalau sudah pintar ngapain? Kalau sudah pintar, Sekolah, Ya. cari ilmu, pintar, lulus sekolah, ya sarjana lah kita ngomong ya. Ya. Kalau sudah pintar ngapain? apa? Kerja. Kerja dong. Oh, ya. Kalau kerja untuk apa? Kerja untuk cari uang. Cari uang dong. Ya. Kamu tambah sekolah pun nggak bisa cari uang kan? Ya. Jadi menurut Farel penting nggak sekolah? penting banget. Kenapa? Padahal kamu nggak usah sekolah pun kamu bisa cari duit. Duh, tapi kan kalau Bahkan lebih banyak daripada orang lulus kuliah, kerja kantoran, kamu lebih banyak. tapi aku kalau nggak sekolah nggak tahu, jadi kayak lomba-lomba nyanyi itu Iya. Di sekolah cuma tuh cari link enggak nyanyi. dong. Kalau sekolah kan ya awalnya yang dari nggak bisa baca jadi bisa baca. Oke, ya dong itu harus. Itu wajib kan, anggap aja wajib kan. Nah, habis itu apalagi ya, bisa bertemu teman-teman baru, terus bisa apa lagi ya, banyak intinya lah, banyak. Oke, tapi kamu semangat lanjutin sekolah. Semangat banget, semangat. Ini kelas berapa nih? SMP ya? SMP, baru masuk SMP. Oke, nanti mau SMA. SMA. Bisa SMA mau kuliah. Ya, Kenapa ketawa? nggak ada. Ragukan. Karena banyak loh orang-orang di luar sana Kuliah. tuh kalau aku lihat ya, nyanyi karena mungkin terkenal bisa cari duit kan, memang kan namanya kan kita mau sekolah ini kan ujung-ujungnya kan kerja dan cari duit kan kayak gitu kan. Tapi karena bisa cari duit, akhirnya fokus, akhirnya nggak kuliah, nggak pendidikan kayak gitu punya. Banyak yang kayak gitu ya.
mentang-mentang Banyak punya yang duit, seperti itu bisa punya. cari duit Tapi Farel sekolah nggak pun kuliah. putus. Mau. Kamu tahu nggak kenapa tujuannya itu apa? Tujuannya ya Esensi dari pendidikan yang sebenarnya itu untuk apa? Karena esensi sebenarnya dari pendidikan itu bukan cuma duit, Farel. Esensi pendidikan yang sebenarnya itu adalah membuat kamu itu jadi orang yang lebih pintar, lebih beradab, Kayaknya Dokter Richard ini nyindir bisa siapa sesuai gitu ya. dengan lingkupnya kamu. Dan kamu nggak ditipu orang. oh ya pinter-pinter ya. Kayak nyindir siapa ya. Kan kita kan juga nggak ada yang tahu suatu hari bagaimana. Ya puji Tuhan, kalau misalnya suatu hari suara indah kamu akan menempel dengan kamu selamanya. Apa yang terjadi kalau misalnya suatu hari nanti gift itu diambil oleh Tuhan? Oh ya. Ayo Farel jawab. Bingung ya. Gak tahu. Makanya kita harus membuat Pada nggak kelebihan paham. kita yang lain. Oh ya. Masih Supaya kalau misalnya ada apa-apa tuh ada plan A, ada plan B, ada plan C, ada plan D. Paham nggak kamu? Karena kan nggak semua artis juga kan semuanya pasti ada masanya. Iya. Kamu sendiri ngerasain nggak semua ada masanya? Pasti Ada. ngerasa. Pasti. Pada waktu tahun lalu, pada masanya kamu kemarin lagi heboh-hebohnya merasa kan? Merasa. Oke, sekarang ngerasa nggak ada perubahan? Ada. Pasti. Pasti. Nanti ada fase lagi, ada fase emasnya lagi, ada fasenya yang lain lagi, ada fase berbeda-bedanya roda lagi. berputar ya. Itu yang buat kita itu harus tetap investasi ke diri kita sendiri, salah satunya ke pendidikan, Farel. Hebat nih Dokter Richard nih. Ya, jadi nanti fokus nyanyi benar, tapi jangan putus sekolah ya. Oke Pak Lop, seperti yang sudah Ujang tadi bilang di awal ya, bahwa Ujang nanti akan buat episode keduanya, ini episode satunya ya, karena durasinya panjang banget. Ini pembicaranya ini sangat berbobot sekali. Kita barusan menyaksikan bagaimana para prayoga menjawab semua pertanyaan dari Dr. Richard dengan sangat mudah, dengan sangat terpikirkan, terarah ya guys. Ini membuat kita semakin sadar bahwa para prayoga ini benar-benar anak yang luar biasa sekali ya. Dan mengenai manfaat dari podcast ini, banyak banget manfaatnya ya, karena kan Dr. Richard ini memiliki subscriber 4,3 juta guys, dan apabila kalian lihat di kolom komentarnya itu semua bukan hanya Palop saja yang komentar di sana, tetapi para fansnya Dr. Richard juga ikut menyerang di sana ya, menyerang dengan pujian-pujian kepada para prayoga yang mungkin saja mereka di antara mereka itu ada yang belum tahu atau mungkin ada yang sudah tahu tapi tidak tahu semua tentang Farel, dan melalui podcast ini mereka jadi tahu, dan ini manfaatnya ya. Bisa saja para subscribernya Dr. Richard ini menjadi suka sama Farel, dan itu berkah juga buat Farel gitu ya. Keuntungan juga buat Farel apabila para prayoga itu diundang ke podcast seperti ini gitu kan. Oke Pak Lop, terima kasih buat kalian yang menyempatkan mampir menemani Ujang menyaksikan podcast yang sangat bermutu ini. Semoga kalian terhibur. Ujang juga tidak lupa mendoakan Pak Lop semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selamat beraktivitas. Next Ujang akan lanjutkan lagi.